Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita mempelajari tema Mari hidup sederhana dan ikhlas. Akan tetapi sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita buka materi Mari hidup sederhana dan ikhlas, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Yang artinya bahwa dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Maksud ayat ini adalah bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, dan begitu pula kita tidak boleh kikir dalam membelanjakan harta. Lah, di tengah-tengahnya itulah yang dimaksud adalah kehidupan sederhana, membelanjakan sesuatu yang sederhana. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hidup sederhana yaitu hidup yang tidak berlebihan dan secukupnya, tidak boros, juga tidak kikir atau pelit. Hidup sederhana berbeda dengan hidup miskin dan hidup kikir. Sederhana artinya kita tidak berlebih-lebihan walaupun memiliki banyak harta. Orang yang sederhana hidupnya tidak bermewah-mewahan. Sederhana dalam hal menggunakan harta benda, uang, juga pakaian. Kemudian, apa keuntungan hidup sederhana? Keuntungan hidup sederhana yang pertama yaitu orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut mendapat pahala. Selanjutnya, yang kedua adalah orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Kemudian yang ketiga adalah orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Kemudian yang keempat adalah orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah, gelisah. Selanjutnya, yang terakhir adalah orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Karena apa? Dia sudah merasa punya. Jadi tidak ada rasa iri, dengki kepada orang lain. Untuk submateri berikutnya yaitu mari kita ikhlas beramal. Kita bisa baca surat Al-Bayyinah ayat 5
Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian, apa ciri-ciri orang yang ikhlas? Yang pertama adalah beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Kemudian yang kedua adalah beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Kemudian yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalannya kepada orang lain. Dia akan ikhlas di dalam hati dan dia tidak pamer. Kemudian ciri yang keempat adalah tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Tugas apapun yang dilaksanakan di dalam hati hanya untuk mencari ridha Allah SWT dan tidak mengharapkan pujian orang lain, sehingga dia tidak ada rasa keluh kesah dan selalu mengharap kepada Allah SWT apa yang telah dikerjakannya. Demikian materi dengan tema Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas yang telah Pak Masrurkan sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan setiap hari dalam kehidupan kita. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.